Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ari, biasa dipanggil Udari. Saya owner dari Gerai Fatin. Saat ini saya menjalani bisnis online dengan mempunyai 20 karyawan yang bekerja di rumah di gudang saya. Saya bergerak dalam bidang barang-barang importir, barang lokal, UMKM, dan makanan. Kenapa saya mendirikan atau berjualan secara online? Asal muasalnya sebelumnya saya bisnis ekspedisi. Nah, namun di dalam perjalanan itu ternyata tidak semudah hal yang dibayangkan. Misalkan kita sehari bisa penghasilan 200.000, sebulan bisa 6 juta. Ternyata enggak gitu. Itu pun tidak stabil karena ternyata dari ekspedisi yang kita kerjasama dia ada permainan juga gitu, jadi konsumen kita diambilin. Dari situ saya berpikir, wah kalau misalnya kayak gitu gua bisa makan apa nih. Akhirnya gua udahlah berpikir gimana untuk jualan online seperti itu. Ketika kita memulai saat itu saya begitu ingat tuh, waktu itu karena mempunyai anak dua, anak perempuan, saya pikir nih jualan apa ya, kadang kita mau berjualan kan bingung barang apa. Dan saat itu saya melihat tas, tas anak, karena mempunyai anak tuh dua, kecil-kecil, saya beli tas anak. Kalaupun emang gak laku ya dipakai sama mereka gitu. Tapi tetap dalam pemilihan barang pun kita harus yakin gitu kan, feelnya barang ini laku dan barang ini bagus gitu. Alhamdulillah waktu itu kita belanja sekitar 1.500.000 asal muasalnya. Dari awalnya tidak jualan tuh, kita beli barang itu, kemudian kita jual, ternyata laku barang itu, seperti itu, dari 1.500.000 saja. Kemudian setelah laku 1.500.000, saya berpikir sama istri, kita kan belanjanya di Jakarta waktu itu. Kalau cuma 1.500.000 kan habis dong buat ongkir doang, buat biaya operasional, buat bensin gitu kan, buat tol. Akhirnya gimana nih Mi, kalau cuma segini doang nih kurang. Akhirnya istri bilang, coba saya cek nih ada mas kawinnya laku berapa gitu. Waktu kemudian ada anting anak kan suka kita di rumah, anaknya suka patah tuh anting. Nah itu dikumpulin sama istri saya. Ketika dijual waktu itu terkumpul sekitar 5 jutaan. Nah dari 5 juta itu kita beli barang, karena kita dari awalnya barang itu pasti laku gitu, yakin. Alhamdulillah, jadi 5 juta itu pun ternyata habis dalam waktu kurang dari seminggu. Sebenarnya itu barang kalau saya patokan sekarang itu sebenarnya mahal, itu saya dapat harga barang itu. Tapi waktu dulu sekitar 3 tahun yang lalu saya yakin kalau barang itu laku. Ternyata benar laku gitu kan. Dan sekarang sih alhamdulillah dapat barang yang jauh lebih murah harganya dengan barang yang sama itu, karena udah tahu produsennya. Hal-hal apa aja yang perlu kita siapkan untuk berjualan di marketplace gitu kan. Sebenarnya berjualan di marketplace ini mirip seperti Facebook gitu kan. Asalkan kita bisa menggunakan Facebook, kita pasti bisa berjualan di marketplace gitu kan. Nah, dan ini tidak terbatas untuk usia muda aja, usia tua pun bisa gitu kan. Yang tidak kuliah atau yang tidak lulus SMA itu pun tidak usah berkecil hati, karena pasti bisa untuk berjualan di marketplace. Untuk hal-halnya, pertama dari teman-teman semua tentuin. Jadi marketplace mana yang mau kita berjualan paling dahulu, yang awal gitu. Misalkan Lazada atau Bukalapak atau Shopee atau Tokopedia gitu. Tentukan dulu yang mana gitu. Cuman yang perlu jadi pertimbangan, masing-masing marketplace itu punya karakter masing-masing. Contohnya Bukalapak itu karakternya lebih cocok untuk produk-produk hobi ya, atau produk-produk cowok. Nah itu Bukalapak paling oke itu, karena cowok misalnya untuk produk hobi atau produk-produk pria seperti untuk perawatan pria tuh, ataupun olahraga tuh rata-rata di Bukalapak lebih cepat penjualannya di situ. Kalau untuk Shopee itu lebih pas untuk penjualan untuk wanita atau anak-anak. Shopee lebih pas itu kan. Nah, sedangkan untuk misalkan untuk Lazada gimana Pak? Gitu. Kalau Lazada itu bisa semua kategori,
ya makanan juga masuk gitu kan, karena kalau Lazada kan dia cenderung karena marketplace-nya udah lama gitu kan, dia udah terbesar di Asia Tenggara, maka dia hampir cover semua gender dan semua kategori seperti itu. Kemudian setelah kita tentukan, pelajari teknis dasarnya. Nah sekarang enak tuh kita mau belajar. Pertama sih karena di YouTube sudah ada tutorialnya, kemudian di Google juga ada catatannya, udah ada artikelnya. Dan yang paling enak saat ini di semua marketplace mereka sudah ada komunitasnya. Kita bisa belajar sama para mentor-mentor di sana tentang gimana sih cara berjual di marketplace. Tapi usahakan kita jadi pembelajar itu yang pembelajar aktif. Jadi sebelum bertanya kepada mentor yang hal sifatnya teknis, kita pelajari dulu sendiri. Misalkan di YouTube atau di Google tadi kita pelajari seperti itu. Jadi supaya pertanyaan yang sifatnya sepele kalau bisa hindari untuk nanya itu, karena saya yakin para mentor juga pasti sibuk gitu kan ngurusin jualannya, dan dia juga untuk istilahnya memberikan waktu kepada kita gitu kan sebagai junior, memberikan pengarahan itu juga pun pasti dia perlu menyisihkan waktu juga gitu kan, seperti itu. Pelajari teknik dasarnya itu dari mulai cara buat akun, kemudian cara upload, terus cara setting alamat, rekening. Nah itu semua sifatnya dasar, dekorasi toko gitu, itu dipelajari dulu. Karena yang sifatnya teknis itu ya sifatnya teknis penerapannya ya. Nah itu di internet sudah banyak gitu kan. Cuman yang sifatnya teknik kayak gimana nih cara buat datangin traffic, cara iklan yang baik. Nah itu nggak semuanya ada di internet, dan itu bisa ditanyain ke mentor. Sifatnya teknik. Misalkan cara judul, menentukan judul dan sebagainya. Nah setelah tahu cara teknis, teman-teman bisa riset produk yang mau dijual. Misalkan saya mau jualan mug nih. Nah ini kalian bisa cari nih, misalkan saya mau jualnya di Shopee, cari di Shopee mug ini dengan persis seperti ini, harganya berapa gitu di Shopee. Misalkan jatuhnya terlarisnya 30.000. Nah pastikan teman-teman semua dapat modal ya paling enggak 30.000 lah ya, jangan sampai terlalu jauh dari harga 30.000 gitu kan. Itu kalau misalkan ternyata dapatnya 30.000, dijual 33 masih ngangkat lah gitu kan, walaupun terlarisnya harga 30.000 di marketplace-nya ketika kita mau cek harga pasar. Terus pastikan juga barangnya barang laku gitu. Lakunya maksudnya di marketplace itu ada statistiknya, barang itu per bulannya tuh laku berapa gitu, keluar berapa. Misalkan saya jualan mug ini per bulannya keluarnya 1.500. Wah ini berarti barang ini hampir setiap hari laku sekitar berarti 50 piece. Nah itu barang yang bagus gitu kan, yang tren untuk dijual. Kalau barang yang nggak tren gimana, boleh nggak sih untuk dijual? Boleh gitu kan. Berarti kalau barang yang tidak tren, teman-teman bisa mengambil untung ya, bisa 20%, 30% ke atas gitu kan. Tapi kalau barang tren itu barang banyak yang dijual orang, laku tiap hari, tapi untungnya nggak terlalu banyak, sifatnya seperti itu gitu kan. Jadi ngambil untungnya jangan terlalu gitu, misalkan 30.000 ya berarti ngambil untung 33 atau 34 gitu kan, jualnya seperti itu. Setelah riset cek harga, teman-teman bisa riset judul. Kemudian riset judul itu kita lihat punya kompetitor ya yang menjual produknya sama seperti ini. Misalkan kita cari judulnya apa, kita kan baru upload dong, mendingan kalian lihat aja produk orang yang udah laku, ikutin aja gitu kan, itu lebih mudah gitu. Kemudian fotonya boleh lihat punya orang, deskripsinya boleh dicontoh punya orang gitu kan, untuk awal-awal ya, kecuali kita produk ini awalan gitu kan, belum ada yang jual ya, tinggal kreativitas masing-masing aja seperti itu. Setelah kita sudah belajar tentang masalah teknisnya, kita juga bisa belajar juga dengan ikuti kelas belajar yang ada di marketplace itu, ataupun yang ada dilakukan oleh teman-teman komunitas gitu, misalkan dari komunitas Bukalapak atau dari
marketplace itu misalkan dia mengajarkan kelas online, jadi bisa ikutan belajar itu. Nah, untuk dalam kondisi seperti ini ya, pandemi seperti ini, emang ada beberapa teman-teman di bisnis online yang berguguran ada, tapi sebenarnya itu bukan karena bisnisnya sepi, tapi lebih karena untuk menjaga ya adanya kontak ya, karena itu pun untuk daerah zona merah, teman-teman dari zona merah itu emang ada yang stop gitu kan. Tapi untuk di Kota Serang alhamdulillah kita masih lancar walaupun tetap menjalankan SOP-nya ya. Nah, untuk sarannya gimana sih untuk pelaku UMKM dalam kondisi seperti ini, kita harus gimana nih kalau untuk jualan online-nya di marketplace? Nah, saya sendiri saya termasuk orang yang untuk berjualannya sistemnya fleksibel. Jadi selama ada barang lagi musim apa saya jualan, musim apa saya jualan, saya ikutin. Kayak sekarang misalkan mau mendekati bulan Ramadan, mendekati Idul Fitri ya, sedang bulan puasa ini bulan Ramadan, barang apa nih yang laku? Oh ternyata makanan, saya jualan makanan gitu kan, jualan kue lebaran gitu. Alhamdulillah kue lebarannya yang kita jual laku tanpa harus mengurangi karyawan ya, karyawan tetap gitu kan. THR juga insya Allah tetap lancar gitu. Misalkan seperti kayak kemarin nih lagi musim orang nyari masker, hand sanitizer, ya jualan aja. Alhamdulillah saya juga jualan gitu kan. Jadi tetap perdagang pun tetap lancar gitu. Misalkan kemarin saya jual, contohnya jualan jahe tuh, jahe bubuk, jahe merah tuh produksinya di Kota Serang. Saya jualan, ternyata lancar, bagus, banyak yang beli juga gitu. Sate bandeng, makanan, terus jualan ayam-ayaman juga gitu dari Bang Iya, jualan gitu kan. Apa aja dijual aja, selama masih bisa di packing, dikirim, jual aja gitu kan. Seperti itu, pasti laku gitu. Yang pasti sih kita jangan kekeh ya, punya jiwa itu kekeh. Wah, enggak lah, passion gua mah cuma jualan HP doang. Masa ya gua jualan masker gitu kan? Ada orang seperti itu. Cuma susah kalau misalnya kondisi seperti ini, jadi kita harus sifatnya fleksibel. Kalau emang ternyata masih cuan gitu, masih untung, kenapa enggak gitu kan? Yang kita perluin kan uang ya, bukan barangnya. Pesan dan kesan ya untuk pelaku UMKM Kota Serang. Ya, saya pribadi sih sebenarnya dalam apa ya, masih proses belajar. Ya, cuman alhamdulillah saya fokusnya di online gitu. Mendalami bisnis online ini udah 3 tahunan. Dari awalnya cuman kerjain sendiri sampai sekarang alhamdulillah karyawan ada 20-an. Ya, dari awalnya omset sekitar ya 3 jutaan sampai sekarang alhamdulillah, sampai bulan ini alhamdulillah sampai 1,5 lah, 1,5 M gitu kan. Nah, teman-teman semua dalam menjalankan bisnis online itu sebenarnya nggak mudah ya. Bisnis apapun sebenarnya nggak mudah, termasuk bisnis online juga nggak mudah. Tapi bisnis online ini saya menganggapnya kalau kita belajar bisnis online itu kita bagikan investasi lah ya. Misalkan kita bisnis, kita ngebuat toko online, sama aja toko online itu kita rawat, kita bagusin selama 3 bulan. Emang anggaplah 3 bulan kita nggak ada transaksi. Tapi kalau toko itu kita rawat selama 3 bulan, biasanya bulan keempat itu udah ada transaksi, lumayan cepet ya. Lumayan cepat gitu kan. Nah, jadi anggap aja itu sebagai investasi teman-teman semua. Saya nggak pernah ngomong tuh ke teman saya, jadi toko online itu bagaikan passive income gitu kan. Kita nggak perlu sewa bulanan, kita cuma balasin chat doang, tapi orderan itu ada terus gitu, untungnya ada gitu kan. Kita nggak perlu repot ke sana ke toko bolak-balik, cukup buka lewat HP gitu kan. Kalau misalkan bayangkan aja nih, kalian punya toko online sebulan tuh udah untung 1 juta aja, nggak usah banyak deh. Punya 3 aja udah 3 juta kan. Nah, itu dirawat aja toko online, yang lama-kelamaan pasti berkembang, orderan banyak gitu kan. Seperti itu. Jadi teman-teman semua luangin waktu lah, kalau emang punya kerjaan ya nggak apa-apa gitu, tapi luangin waktu untuk nyari bisnis lain, misalkan jualan, urus toko online-nya gitu, karena lama-kelamaan pasti rame gitu. Terus jangan pantang menyerah gitu, jangan pantang menyerah, fokus. Nah, itu yang penting, itu fokus. Kalau kita nggak fokus susah gitu kan, karena fokus itu yang buat kita nggak ngalahin ke yang lain gitu. Kalau mau kita online aja sambil kerja ya nggak apa-apa, tapi pas kita waktunya, harusnya waktu untuk kita istirahat, kita pakai untuk ngurusin toko online kita. Saya juga punya teman kok, dia kerja di PT Seamless ya, dia gajinya gede 25 juta, tapi dia online, dia jalan gitu kan, omsetnya juga ratusan juta gitu. Ternyata bisa
sambil kerja bisa, jual online bisa. Tapi kalau lebih bagus sih sambil fokus jual online gitu. Kalau saya alhamdulillah kita fokus jual online. Dari 3 tahun yang lalu ngajar pun saya itu stop dulu karena kita mau fokus ke bisnis. Akhirnya ya kita jual online alhamdulillah gitu. Kalau kita fokus lebih cepat perkembangannya. Ya terima kasih semuanya, semoga bermanfaat pengalaman dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.